إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa menghadiri salah satu kajian di salah satu masjid Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita berharap semoga Allah Jalla wa Ala berkenan untuk melimpahkan pada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, kita tinggal menunggu hari dengan kedatangan tamu agung dan istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Banyak yang menganggap kedatangan bulan suci Ramadan adalah merupakan suatu hal yang biasa, bukan merupakan sesuatu yang istimewa. Bahkan ada sebagian orang yang merasa susah, merasa gelisah dan tidak enak dengan datangnya bulan Ramadan. Karena apa? Susah kenapa? Dia punya warung nasi, tidak bisa buka dengan bebas. Susahnya karena itu. Ada juga orang yang susah dengan datangnya bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan dia tidak bisa bebas untuk ngerokok. Waktu ngerokoknya jadi berkurang. Kapan ngerokoknya? Dimulai dari pertama kali dikumandangkan azan maghrib, sebelum minum bukanya dengan apa? Rokok. Dan menutup sahurnya pun dengan rokok. Ada sebagian orang yang merasa susah karena dia jago makan, sehingga ketika bulan Ramadan nafsu makannya harus ditahan. Dia menumpuk nafsunya ketika buka puasa, sehingga kalau mau buka puasa sibuk mengumpulkan makanan-makanan yang dia bayangkan begitu enak ketika dia masih berpuasa. Seperti ketika kita dulu masih kecil ya.
Kalau siang-siang itu ngelihat jambu yang masih hijau saja rasanya enak. Bahkan sampai ada orang bilang batu pun rasanya juga enak. Ada sebagian orang yang susah, gelisah, merasa sedih dengan datangnya bulan Ramadan. Namun ada juga orang yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Gembiranya pun juga macam-macam. Apa yang menyebabkan dia bergembira? Ada orang yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan karena dia bisa punya pemasukan tambahan dengan jualan cendol dan kolak. Senangnya karena itu, ya. Atau bisa menjadi penjual kelapa muda dadakan. Biasa kalau misalnya mau bulan Ramadan atau kalau sudah mau buka puasa di bulan Ramadan yang namanya orang jualan kelapa muda atau degan. Nah, itu di mana-mana orang jualan. Namun tentunya apakah kita akan senang dengan datangnya bulan Ramadan karena itu? Sebaiknya jangan, ya. Kalau misalnya kita senang dengan datangnya bulan Ramadan hanya karena motivasi duniawi, tentunya sangat disayangkan. Kita perlu senang dan berbahagia dengan bertemunya kita dengan bulan Ramadan. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan datangnya bulan Ramadan beliau memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Manakala bulan Ramadan tiba, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya sebagaimana disebutkan oleh beliau dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, dinyatakan sahih oleh para ulama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atakum Ramadan." Wahai para sahabatku, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Ini kan suatu kabar gembira. Nabi SAW ingin membuat para sahabatnya bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Bergembira karena apa? Kata Nabi SAW, syahrun mubarak. Bulan Ramadan adalah merupakan bulan yang penuh dengan berkah. Makanya kita bergembira karena bulan ini penuh dengan berkah. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan atas kalian untuk berpuasa di dalamnya. Tuftahu fihi abwabus samai wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Di bulan ini pintu-pintu langit semuanya dibuka. Kebalikannya pintu-pintu neraka semuanya ditutup oleh Allah Jalla wa'ala. Ditambah lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tughallu fihi maradatus syayatin. Dan setan-setan yang jahat di bulan ini dibelenggu oleh Allah Jalla wa'ala. Kenapa kok masih banyak orang berbuat maksiat? Padahal setan udah dibelenggu. Ada yang tahu? Waduh. Manusianya jadi setan. Ada jawaban yang lain yang lebih nafsu, ya. Nafsu itu dari siapa? Ada yang lain? Minal jinnati wan nas. Karena terbiasa terbuat maksiat. Kalau kita cermati bunyi hadisnya adalah tughallu fihi maradatus syayatin. Di bulan ini setan-setan yang sangat jahat, setan-setan yang sangat ingkar itu dibelenggu. Kalau menilik riwayat ini, yang dibelenggu adalah tidak semua setan. Tapi yang dibelenggu adalah setan-setan kelas kakap. Tapi yang kelas-kelas teri dibiarin. Makanya kalau ada orang berbuat maksiat di bulan Ramadan, dia kalah sama setan kelas teri.
itu menunjukkan betapa rendahnya, betapa tipisnya betapa tipisnya keimanan orang-orang yang melakukan dosa di bulan Ramadan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr." Sesungguhnya Allah di bulan ini memiliki suatu malam yang lebih istimewa daripada 1000 bulan. Man hurima khairuha faqad hurim. Barang siapa yang terhalang untuk mendapatkan kebaikan malam itu, berarti dia telah terhalang dari kebaikan. Hadis riwayat An-Nasa'i dan dinyatakan sahih oleh sebagian ulama. Kemudian juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinyatakan sahih pula oleh para ulama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakala datang bulan suci ini, yunadi munadin, akan ada orang yang memanggil, akan ada orang yang menyeru, ya baghiyal khairi aqbil. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, kemarilah kalian. Inilah saatnya kita untuk beramal. Bulan yang penuh berkah ini telah datang. Wahai orang-orang yang punya motivasi untuk kebaikan, inilah saatnya untuk beramal. Ya baghiyal khairi aqbil. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, kemarilah. Datanglah, sekaranglah saatnya kalian untuk berlomba-lomba. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, penyeru itu juga mengatakan, wa ya baghiyasy syarri absir. Wahai orang-orang yang ingin melakukan keburukan, tahanlah diri kalian, berhentilah. Anda berada di bulan yang suci. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu yaum. Dan Allah Subhanahu wa taala di bulan suci ini akan membebaskan begitu banyak hamba-hambanya dari api neraka, dan itu Allah lakukan setiap malam di bulan Ramadan. Jadi di bulan suci ini Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan dari sekian hambanya yang beriman, dibebaskan satu persatu. Maka semoga kita semua termasuk orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Jalla wa'ala dari api neraka di bulan-bulan atau di malam-malam bulan Ramadan. Allahumma amin. Bulan yang istimewa, makanya Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya dengan kedatangan bulan suci ini. Dan Nabi SAW pun melakukan persiapan sebelum datangnya bulan suci ini. Demi apa? Demi ketika dia masuk ke dalam bulan suci ini, dia dalam keadaan sudah siap. Dia tidak kaget. Makanya Nabi SAW diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan saya, kata Aisyah, tidak pernah melihat Nabi SAW berpuasa begitu banyak melebihi puasa beliau di bulan Sya'ban. Sya'ban itu bulan sebelum Ramadan. Jadi 1 bulan sebelum Ramadan Nabi SAW itu mayoritas dari bulan Sya'ban beliau gunakan untuk berpuasa. Kata para ulama, orang mau melakukan sholat berjamaah, sholat 5 waktu disunahkan untuk melakukan sholat rawatib qabliyah. Salah satu fungsinya adalah untuk mempersiapkan diri. Makanya beda antara kita sholat, ya, kita sholat berjamaah, datang sebelum azan, ketika azan dikumandangkan kita jawab suara muadzin. Kemudian setelah itu antara azan dengan qomat kita sudah menunaikan salat qabliyah atau salat rawatib. Lalu setelah kita mempersiapkan batin kita, baru kemudian kita menunaikan salat maghrib misalnya, atau salat isya misalnya. Saat itu hati kita sudah siap.
untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, karena sudah melalui persiapan sebelumnya. Beda dengan orang yang qomat, dia baru wudu, sehingga ketika sampai ke masjid dia dalam keadaan ngos-ngosan karena melakukan sprint untuk sampai ke masjid. Kira-kira mana yang lebih khusyuk? Antara orang yang lari-lari dari rumah sampai ke masjid, begitu Allahu Akbar dia masih ngos-ngosan mengatur nafas terlebih dahulu. Jadi boro-boro dia akan khusyuk, dia baru apa? Ngatur nafas. Bandingkan dengan orang yang seperti ini, bandingkan orang yang seperti ini dengan orang yang sudah melakukan salat qabliyah sebelumnya. Tentunya peluang untuk khusyuk jauh lebih besar dimiliki oleh orang-orang yang melakukan salat sunnah sebelumnya. Dari situlah kita mengetahui kenapa para ulama kita, mereka sangat menjaga yang namanya berangkat duluan, berangkat gasik menuju ke masjid. Makanya para ulama kita ada di antara mereka yang tidak pernah ketinggalan, tidak pernah kalah oleh muadzin, tidak pernah kalah oleh muadzin. Jadi sebelum muadzinnya datang dia sudah datang. Dan itu beliau lakukan selama 40 tahun. 40 tahun tidak pernah ketinggalan muadzin. Kita berapa tahun tidak ketinggalan muadzin? Berapa tahun? 4 hari. Bukan 40 tahun, 4 hari. Karena apa? Karena di situ banyak selain ibadah, ya, selain ibadah sunnah, juga dalam rangka untuk mempersiapkan batin kita sebelum kita menunaikan salat yang wajib. Begitu pula puasa Ramadan. Kata para ulama, di antara hikmah disunahkannya berpuasa sebelum bulan Ramadan di bulan Sya'ban adalah untuk mempersiapkan batin kita. Sehingga ketika kita masuk ke dalam bulan Ramadan tidak kaget. Banyak orang kan kalau sudah masuk bulan Ramadan hari pertama pasti lemas. Produktivitasnya jadi berkurang. Di malam harinya ngantuk karena kekenyangan. Siang harinya malas karena kelaparan. Ya Allah, beginilah kondisi kaum muslimin. Ya. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, siangnya malas karena kelaparan, malamnya ngantuk karena kekenyangan. Kenapa sampai seperti itu? Karena dia tidak punya persiapan sebelumnya. Dia tidak punya persiapan sebelum datangnya bulan Ramadan. Tapi kalau misalnya orang sudah terbiasa untuk berpuasa di bulan Sya'ban, manakala dia bertemu dengan bulan Ramadan, dia bertemu dalam keadaan sudah siap. Sudah siap tempur. Dia juga sudah menunaikan sholat-sholat malam sebelumnya. Sehingga ketika dia menunaikan sholat malam di bulan Ramadan, imamnya sholat 11 rakaat. Biasa. Beda dengan orang yang tidak pernah sholat malam, begitu dia ikut sholat tarawih malam pertama, dijamin dia akan kesemutan. Karena tidak pernah berdiri sedemikian lama. Sehingga dia akan mencari masjid mana yang paling cepat. Ada perlombaan cepet-cepetan sholat tarawih. Jadi kalau misalnya malam pertama lihat mana yang keluarnya paling duluan, oh berarti besok harus pindah ke masjid itu. Karena apa? Karena belum siap. Di antara yang menunjukkan mereka belum siap juga adalah bagaimana kita melihat masjid-masjid kaum muslimin di awal Ramadan itu penuh sesak. Tapi begitu mundur ke belakang, maka mereka akan berguguran satu persatu. Ya. Karena apa? Karena mereka belum siap. Beda dengan orang yang sudah mempersiapkan sebelum datangnya bulan Ramadan dengan puasa Sya'ban. Kemudian dia juga sudah membiasakan diri untuk sholat malam. Ketika masuk ke bulan Ramadan, dia bukan malah turun, tapi akan semakin naik. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang menceritakan tentang kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan.
Rasul orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakun wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah SAW kalau sudah masuk bulan Ramadan, beliau amat sangat dermawan sekali. Jadi kalau di luar Ramadan beliau dermawan. Tapi kalau sudah masuk bulan Ramadan, beliau bukan hanya dermawan, tapi beliau adalah super dermawan. Begitu pula Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah masuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, kalau di tanggal 1 sampai tanggal 20 Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setelah sholat Isya masih beristirahat, kemudian di akhir malam atau sebelumnya beliau bangun, memadukan antara istirahat dengan bangun malam. Tapi kalau sudah masuk tanggal 20 Ramadan ke atas, maka beliau mulai dari ba'da Isya sampai subuh tidak tidur. Beliau beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Itulah teladan kita. Jadi tidak setiap orang yang bertemu dengan bulan Ramadan dia akan sukses menjalani bulan Ramadan. Orang-orang yang sukses yang kayak apa? Orang-orang yang gagal yang kayak apa? Orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang sudah sering sekali kita dengar, apalagi menjelang bulan Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Jalla wa'ala. Jadi tidak setiap orang yang berpuasa akan mendapatkan keistimewaan ini. Kata Nabi SAW, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban." Orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah semata. Mengharapkan pahala dari Allah semata. Keimanan sesuai puasanya dengan tuntunan Nabi SAW, mulai dari imsak sampai buka puasa. Mulai dari waktu sahur sampai waktu berbuka. Nabi SAW mengajarkan supaya kita mengundur waktu sahur. Bukan malah mengajukan waktu sahur. Kalau di kampung-kampung jam 1 malam sudah apa? Tong 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 sahur sahur, iya kan? Benar enggak? Di sini ya enggak? Enggak. Masya Allah, alhamdulillah kalau enggak. Ya. Di sebagian kampung masih mereka jam 1 ya. Udah kayak gitu pakai mic lagi, pakai mic di mana? Di masjid, suaranya kemana-mana. Sahur, yang tidak mau sahur terserah, kata dia. Kalau di Purbalingga, sahur, sing ora sahur bodoa. Itu artinya, ya tadi, artinya tadi itu. Sahur, yang tidak mau sahur ya terserah. Ya. Jam 1 malam tidak benar. Nabi SAW itu adalah mengakhirkan waktu sahur. Maksudnya bukan mengakhirkan, dipepetkan sama waktu sholat subuh, bukan. Maksudnya ya ada waktu sedikit sebelum datangnya waktu subuh. Imanan dengan penuh keimanan, mempelajari bagaimana tata cara Nabi SAW berpuasa, kemudian bagaimana kondisi Nabi panca inderanya ketika berpuasa, dan nanti insya Allah akan kita bahas di tengah-tengah insya Allah. Imanan wahtisaban, dengan mengharapkan pahala. Di sini kita diingatkan supaya kita ikhlas di dalam berpuasa. Ikhlas kelihatannya gampang, tapi kenyataannya masih banyak orang yang berpuasa niatnya bukan karena mengharapkan pahala, tapi orang berpuasa karena tidak enak sama tetangganya. Jadi niatnya bukan niat dapat pahala, niat tidak enak sama tetangga. Ada orang yang berpuasa ya demi hanya sekedar mengikuti tradisi yang ada di masyarakatnya. Masa sih orang-orang pada puasa, saya tidak puasa? Ini perlu diingatkan. Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau.
Seandainya ada orang yang masuk ke bulan Ramadan dalam keadaan dia bergelimang dengan dosa, hatinya sudah kotor, mungkin dosanya 2 gunung. Gunung apa? Gunung Salak. Pokoknya dosanya banyak banget ya. Kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keikhlasan, mengharapkan pahala dari Allah Jalla wa'ala. Salatnya juga dia jalankan dengan baik, diiringi dengan taubat yang nasuha kepada Allah Jalla wa'ala. Maka saat itu dia meninggalkan bulan Ramadan dalam keadaan tidak tersisa dosa di pundaknya, walaupun hanya secuil atau sepotong kuku pun. Ini orang-orang yang sukses. Inilah kesempatan kita. Kita yang merasa dosanya begitu banyak, inilah kesempatannya untuk membersihkan dosa-dosa kita. Ini kalau kita sukses. Kalau kita gagal, kita akan termasuk orang yang disebutkan oleh Nabi SAW, rubba sa'imin hadduhu min siyamihil ju'u wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya rasa lapar dan rasa haus. Dia cuma lapar dan haus. Artinya apa? Artinya dia tidak memetik manfaat dari puasanya. Dia tidak mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW di dalam sabdanya tadi. Alias seandainya dia masuk ke bulan Ramadan dalam keadaan membawa dosa 3 gunung, maka dia akan tinggalkan bulan Ramadan dalam keadaan dosanya masih 3 gunung atau bahkan bertambah menjadi 4 gunung. Na'udzubillah min dzalik. Itulah orang-orang yang gagal. Tentunya tidak ada di antara kita yang pengen gagal. Semua dari kita pengen sukses. Dari situlah kemudian para ulama kita menggariskan kiat-kiat bagaimana caranya supaya kita sukses berpuasa di bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 kiat insyaallah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Yang pertama, kiat yang pertama, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, adalah mempertebal rasa tawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Mempertebal rasa tawakal. Sebelum berpanjang lebar, saya perlu bertanya, rasa tawakal itu apa? Apa itu tawakal? Berserah diri. Sama siapa? Berserah diri sama siapa? Allah. Dalam apa? Dalam tok. Beribadah tok. Dalam apapun. Tawakal didefinisikan oleh para ulama artinya adalah berserah diri secara total. Jadi bukan hanya sekedar berserah, tapi berserah diri secara total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam segala urusan. Di dalam segala urusan. Segala urusan maksudnya adalah mencakup urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Yang kaitannya dengan perkara dunia maupun yang kaitannya dengan urusan ibadah. Orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan dicukupi segala kebutuhannya. Sebagaimana Allah ceritakan di dalam Al-Quran, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi segala kebutuhannya, segala urusannya. Para ulama menjelaskan bahwa untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, musim-musim mulia seperti bulan suci ini, seorang hamba membutuhkan bantuan, taufik,
pertolongan dari Allah Jalla wa'ala untuk bisa memasuki bulan tersebut dengan baik. Dan bantuan dari Allah Jalla wa'ala tidak akan diturunkan kepada para hambanya, melainkan seandainya hambanya memperbesar rasa tawakal kepada Allah. Jadi disinilah rahasianya. Kenapa kita mempertebal rasa tawakal terutama sebelum datangnya musim-musim mulia adalah supaya Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mencurahkan bantuan dan taufiknya kepada hamba. Karena tanpa adanya bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala mustahil kita akan bisa bertemu dengan bulan Ramadan, apalagi berpuasa dengan baik di dalamnya. Makanya para ulama salaf terdahulu sebagaimana diceritakan oleh Mu'alla bin Al-Fadl, kanu yad'un Allah azza wa jal. Para ulama kita terdahulu mereka berdoa, memohon, merintih, menghibah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan selama 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka sudah berdoa kepada Allah. Mereka bersabar selama 6 bulan, meminta, memohon, menghibah, merintih kepada Allah Jalla wa'ala supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Hal ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa tebal rasa tawakal mereka dan ketergantungannya kepada Allah. Tidak seperti kita. Berapa bulan kita berdoa? Berapa bulan? Mungkin baru hari ini kita berdoa. Ya. Kenapa? Karena kita terlalu menggantungkan kepada kekuatan diri kita. Seakan-akan dia yakin bisa hidup sampai datangnya bulan Ramadan. Padahal belum tentu. Ada yang menjamin kita akan hidup sampai datangnya bulan Ramadan? Tinggal berapa hari? 2, 3, nah, sekitar berapa hari? Dan nyampe seminggu. Tidak ada yang jamin kita akan ketemu dengan bulan Ramadan. Bisa jadi setelah ini ada orang yang dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak sih masih muda, itu yang tua-tua itu siap-siap. Siapa bilang mati itu mengenal umur? Betapa banyak orang yang masih bayi-bayi sudah mati, yang sudah kakek-kakek enggak mati-mati. Banyak kan? Banyak. Jadi masalah umur itu jangan bicara, masalah kematian jangan bicara masalah umur. Berbicara tentang kematian tidak ada kaitannya dengan umur. Makanya para ulama kita mereka memohon kepada Allah supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Karena betapa banyak orang-orang yang tahun kemarin masih berbuka puasa dengan kita. Masih bersahur satu meja dengan kita. Masih sholat tarawih di samping kita. Masih sholat Idul Fitri dengan kita, masih makan opor bareng sama kita. Ternyata mereka detik ini sudah berpindah rumah menuju ke rumah masa depan. Rumah ukuran 1 kali 2 meter. R, S, 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 entah berapa S. Sempit, temennya cacing, belatung, rayap, itulah temannya. Mereka belum diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Sedangkan kita was-was antara harap dan cemas. Apakah Allah berkenan untuk memberikan keistimewaan kepada kita? Memberikan kesempatan yang berharga untuk ketemu dengan bulan Ramadan? Tidak tahu kita. Kita hanya bisa meminta. Kita hanya bisa menghibah. Kita hanya bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbi, berilah saya kesempatan supaya bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Disitulah para ulama kita mereka tidak pernah bosan untuk berdoa kepada Allah. Setelah kita diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, kita masih perlu bantuan dari Allah Subhanahu wa taala supaya diberi kesempatan untuk bisa berpuasa di bulan Ramadan. Karena belum tentu orang ketemu dengan bulan Ramadan dia bisa berpuasa. Karena apa? Sakit, terus safar, terus uzur tua,
Yang lain? Hah? Males, bener. Ini penyakit yang paling akut ini. Dan paling banyak orang tidak puasa karena malas. Terus haid, betul. Terus sebelum nifas apa dulu? Hamil. Setelah hamil bersalin, melahirkan. Setelah melahirkan menyusui. Setelah menyusui hamil lagi. Kasih kesempatan dong. Ibu-ibu juga pengen puasa. Ibu-ibu juga pengen puasa kan ya. Kasih kesempatan ya. Masa hamil, melahirkan, nifas, menyusui, hamil lagi. Setelah hamil, menyusui lagi. Kapan dia mau puasa? Kasihan dong. Mereka juga pengen merasakan nikmatnya berpuasa. Ya. Jadi tidak setiap orang mendapatkan hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala manakala mereka bertemu dengan bulan Ramadan. Tidak setiap dari mereka diberi kesempatan oleh Allah Jalla wa'ala untuk bisa berpuasa di bulan Ramadan. Makanya para ulama kita setelah mereka berdoa kepada Allah, wahai Rabbi, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Mereka berdoa lagi, wahai Rabbi, kalau memang engkau berkenan untuk mempertemukan kami dengan bulan Ramadan, maka berilah kami kekuatan dan hidayah supaya bisa berpuasa di bulan Ramadan. Cukup sampai di situ? Tidak. Mereka masih meminta kepada Allah, wahai Rabbi, seandainya engkau perkenankan aku untuk bisa berpuasa di bulan Ramadan, maka tolong wahai Rabbi, jadikanlah puasa saya di bulan Ramadan ini puasa yang berkualitas. Ini nanti kita akan bahas. Nanti kita akan bahas puasa yang berkualitas. Jadi kiat yang pertama adalah mempertebal rasa tawakal. Apa tadi tawakal? Berserah diri secara total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam setiap urusan. Setiap urusan itu maksudnya duniawi maupun ukhrawi, yang kecil maupun yang besar. Dah, ini yang pertama. Yang kedua, di antara hal yang dinasihatkan oleh para ulama kita adalah berusaha untuk bertaubat sebelum datangnya bulan Ramadan. Berusaha untuk bertaubat sebelum datangnya bulan Ramadan. Tidak ada di antara kita yang terbebas dari dosa. Karena kita semua adalah keturunannya Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak keturunannya Nabi Adam, dia itu mesti banyak dosanya. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang banyak dosa adalah orang yang sering taubat. Ana tanya, antum pernah enggak merasa malas beribadah? Pernah enggak? Pernah. Pernah enggak merasa semangat beribadah? Pernah. Lebih sering mana? Hah? 50-50? Ketika kita merasa malas beribadah, pernahkah kita berpikir, kira-kira kenapa ya saya kok malas beribadah hari ini? Ajakan setan. Kenapa mesti hari ini? Setan kan ada terus. Lagi apa? Safar. Emang setan. Kayak orang punya penyakit asam urat misalnya. Kok kambuh asam uratnya? Dia mestinya kan mikir, tadi anak makan apa? Makan apa kalau asam urat kambuh? Jeroan. Terus
apa? Emping melinjo, apalagi konon daun singkong katanya. Ya. Oh, kenapa asam uratnya kambuh? Dicari penyebabnya. Oh, kemarin baru saja makan jeroan, emping dan lain sebagainya. Oh, berarti besok jangan dimakan. Seperti itu namanya introspeksi. Begitu pula ketika kita lagi malas ibadah, kita cari kira-kira penyebabnya apa. Supaya besok jangan terulang. Banyak di antara kita malas ibadah, biasa saja. Tidak berusaha untuk mencari sumber permasalahannya di mana. Apa kira-kira yang menyebabkan seorang hamba malas beribadah? Salah satu penyebab terbesar. Salah satu penyebab terbesar orang malas beribadah adalah karena terlalu banyak dosa dan maksiat. Manakala seorang hamba terlalu banyak dosa dan maksiat, maka hal itu akan berpengaruh kepada semangat tidaknya dia di dalam beribadah. Mengapa? Karena dosa itu langsung berpengaruh kepada hati seseorang. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nuqitat fi qalbihi nuqtatan sauda." Sesungguhnya seorang hamba manakala dia melakukan satu perbuatan dosa, maka akan ditorehkan satu noda hitam atau satu bintik hitam di dalam hatinya. Jadi kalau misalnya kita melakukan satu perbuatan dosa, maka hati kita yang awalnya masih putih, maka akan ada nodanya, noda hitamnya. Sehingga yang putih itu menjadi kotor walaupun hanya dengan satu noda. Kalau misalnya kita pengen hati kita menjadi putih kembali, menjadi bersih lagi, kata Nabi SAW, "Fa in huwa naza'a wastaghfara suqilat." Seandainya dia meninggalkan perbuatan dosa tersebut, kemudian dia segera beristighfar, memohon ampun kepada Allah Jalla wa'ala atas dosa yang dia lakukan itu, maka dosa atau noda hitam yang sudah tertoreh di dalam hatinya akan dibersihkan lagi oleh Allah Jalla wa'ala, sehingga hatinya kembali menjadi putih. Kebalikannya, seandainya dia sudah melakukan dosa, ditambah lagi dengan dosa, ditambah lagi dengan dosa, ditambah lagi dengan dosa, fa in 'ada zida fiha. Seandainya dia melakukan satu dosa, diiringi dengan dosa yang lainnya, dosa yang lainnya, dosa yang lainnya, dia akan bertobat, selalu mengundur-ngundur taubat. Masih muda. Waktu muda kan masanya untuk happy-happy. Ya, nantilah kalau sudah tua baru taubat. Judi, nantilah tobatnya kalau duitnya udah habis. Ternyata belum habis sudah mati. Nah, mengundur taubat, mengundur istighfar, dosanya tambah lagi, bintik-bintik hitam itu semakin banyak, hatta ta'lu qalbah, kata Nabi SAW, sampai mengakibatkan hatinya itu semuanya terkuasai atau didominasi dengan bintik-bintik hitam itu, sehingga hatinya hitam kelam. Dan itulah penutup, fadzalika ran, itulah penutup yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sesungguhnya penutup yang menutupi hati seorang hamba tidak lain adalah karena akibat dari perbuatan yang mereka lakukan sendiri. Kalau sudah kayak gitu, subhanallah, hati sudah hitam, dibawa melakukan ibadah apapun juga pasti terasa berat, pasti. Sholat malas, puasa tidak enak, sodakoh sayang. Kalau kita sudah terjangkiti penyakit akut malas beribadah, cepet-cepetlah kita koreksi diri. Oh, mungkin saya ini sudah kebanyakan dosa. Pernah kesiangan subuh? Pernah. Ketika kita kesiangan itu, kita apa enggak mikir, ngapain ya saya semalam kok bisa kesiangan? Ngapain?
Begadang nonton bola atau begadang nonton film. Ya. Jadi yang namanya perbuatan maksiat pasti akan mempengaruhi kesemangatan seorang dalam ibadah. Nah, kita mau ketemu dengan bulan Ramadan yang full ibadah. Apa saja ibadah di bulan Ramadan? Ngaji, terus taraweh, apalagi? Zikir, apalagi? Iktikaf, umroh, puasa. Yang paling penting malah disebutin belakangan. Paling penting puasa, malah disebutinnya belakangan. Di dalam bulan Ramadan itu bulan yang full ibadah, ya, mulai dari puasa, kemudian sholat tarawih, ada baca Quran, ada umrah, ada iktikaf, ada zakat fitri, kemudian ada sedekah, banyak sekali ibadah di bulan Ramadan. Kalau misalnya kita masuk ke bulan Ramadan dalam keadaan hati kita kotor, dalam keadaan hati kita masih hitam, dijamin kita nggak akan kuat untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut. Tapi kalau misalnya kita sebelum masuk bulan Ramadan, kita sudah bersihkan hati kita. Kita sudah kembalikan hati kita menjadi jernih, menjadi bening. Seperti ketika kita baru lahir dari rahim ibu kita. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Maka saat itu dijamin dia akan menghadapi bulan Ramadan dengan masa depan yang sangat cerah. Dia bawa puasa ringan, dia bawa sholat, Masya Allah rasanya nikmat. Dia bawa bersedekah, rasanya ingin terus bersedekah. Baca Quran, satu Al-Quran khatam dalam satu bulan Ramadan terasa ringan. Para ulama kita dahulu khatam berapa kali? Sekali dalam 3 hari. Berarti satu hari berapa juz? 10 juz. Kita juz apa? Macam-macam, ada juz mangga, juz apel, juz. Bukan itu yang kita inginkan. Ya, berapa juz ya. Berusaha punya target. Ya. Taubat. Ya. Kita akan semangat. Kalau kita taubat, kita akan semangat beribadah di bulan Ramadan. Maka disinilah para ulama kita menasihatkan supaya sebelum datangnya bulan Ramadan, kita berusaha untuk mencanangkan di dalam hati kita untuk bertaubat dengan taubat yang nasuha. Tapi jangan sampai kita punya niat taubat hanya di bulan Ramadan saja. Ini kayak taubatnya para artis. Nah, kayak taubatnya para artis. Mereka kalau sudah masuk bulan Ramadan, Masya Allah semuanya pakai kerudung, kecuali yang laki-laki. Semuanya pakai kerudung. Yang awalnya dulu tidak pernah pakai kerudung semuanya. Walaupun hanya sekedar bisa untuk ngikat apa? Leher. Kemudian lagu-lagunya semuanya diganti. Katanya dirubah menjadi lagu yang Islami katanya. Ya. Tapi nanti kalau sudah lewat bulan Ramadan, puasa sudah lewat, setelah Idul Fitri dijamin. Dijamin apa? Dilepas semuanya lagi. Kembali dia memakai baju-baju yang belum jadi. Kehabisan kain. Tidak punya duit untuk beli kain. Akhirnya kembali dibuka lagi. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita seperti itu. Kenapa? Karena Rabb yang menguasai bulan Ramadan, dia pula Rabb yang menguasai bulan Syawal. Jadi kalau misalnya kita masuk bulan Ramadan, kita takut sama Allah. Emang kalau misalnya bulan Syawal tidak ada Allah? Ada, bulan Syawal juga ada Allah. Jadi Rabbnya Ramadan itu juga Rabbnya Syawal. Kenapa kita beda-bedakan? Ya. Karena uang, karena ya dan sebagainya. Ini kiat yang keberapa? Yang kedua, berusaha untuk
bertaubat sebelum datangnya bulan Ramadan. Yang ketiga, membentengi puasa dari faktor-faktor yang mengurangi keutuhan pahalanya. Membentengi puasa dari faktor-faktor yang mengurangi keutuhan pahalanya. Di masjid ini berapa orang? Kira-kira 300 orang. Insya Allah semuanya puasa kan? Insya Allah. Dari 300 orang ini, orang semuanya berpuasa. Apakah antara satu sama lainnya pahalanya sama? Enggak. Ada yang dapat pahala Masya Allah 100%. Ada yang dapat pahala kurang dikit 90%. Ada yang dapat 50%. Ada yang dapat 10%. Ada yang dapat 0%. Apa yang membedakan antara ini dengan yang lainnya? Apa yang membedakan antara orang kok bisa dapat 100%, ini cuma dapat 10% atau bahkan 0%? Padahal sama-sama sahur, sama-sama buka, ya. Kemudian sama-sama sholat tarawih. Kenapa yang ini pahalanya full, yang ini pahalanya cuma 0%? Salah satu yang kurang diperhatikan oleh kita adalah kita berpuasa, tapi kita tidak menghindari hal-hal yang bisa mengkikis pahala puasa. Apa itu? Perbuatan dosa dan maksiat. Banyak di antara kita berpuasa, tapi juga melakukan perbuatan maksiat. Makanya para ulama kita, di antaranya Imam Ibn Rajab Al-Hambali, beliau heran dengan orang yang berpuasa, tapi dia masih melakukan maksiat. Ketika berpuasa dia melakukan maksiat. Kenapa beliau heran? Kata beliau, orang yang puasa, dia menahan diri dari makan, minum, dan hubungan suami istri. Makan, minum, hubungan suami istri, ini hukumnya apa? Mubah, boleh. Di luar bulan Ramadan. Ketika masuk bulan Ramadan, itu semua menjadi sesuatu yang terlarang. Hukum asalnya makan, minum, berhubungan suami istri adalah boleh. Cuman karena berhubung kita masuk bulan Ramadan, maka kemudian itu menjadi terlarang di siang hari. Nah sekarang kata beliau, coba yang namanya dusta. Dusta. Kemudian menggunjing orang lain. Kemudian jelalatan. Ya. Atau yang biasa diistilahkan dengan ngotori mata. Cuci mata. Ya. Ini semuanya di luar bulan Ramadan, boleh enggak? Boleh enggak? Enggak boleh. Apalagi di bulan Ramadan. Jadi hukum asalnya berdusta, menggunjing, jelalatan, hukum asalnya apa? Haram. Di luar Ramadan, apalagi di bulan Ramadan. Makanya kata beliau heran sama orang yang berpuasa dari sesuatu yang halal pada asalnya, namun dia tidak berpuasa dari sesuatu yang hukumnya haram. Aneh, ya. Dia bisa menahan diri dari sesuatu yang hukumnya halal, makan, minum, dan hubungan suami istri, tapi dia tidak puasa untuk menahan diri dari sesuatu yang hukumnya haram di luar Ramadan, apalagi di bulan Ramadan. Dan ini sudah diwanti-wanti oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sabda beliau, "Man lam yada' qaula zuri wal 'amala bihi." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta ketika dia sedang berpuasa. Puasa iya, berdusta juga iya. Puasa iya,
menggunjing oke. Ya. Puasa oke, ngerumpi juga oke. Ibu-ibu nih, ya. Maaf Bu ya. Kalau lagi ngumpul, kalau ndak ngegosip itu rasanya kayak bikin sayur bening ndak pakai garam. Ya, rasanya ndak enak kalau nggak ngegosip. Malah kadang-kadang ustadznya yang digosipin. Ya, hati-hati. Kata Nabi SAW, man lam yada' qawla zuri wal amal bihi. Barang siapa yang ketika dia berpuasa, dia tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta. Kata Nabi SAW, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh dengan puasa orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Kalau Allah sudah tidak butuh, kita mau kemana? Ini puasa kita persiapkan sebaik-baiknya. Kita berusaha untuk maksimal berusaha memperbaiki berpuasa ini dengan baik. Kemudian ternyata ketika kita akan angkat, kita persembahkan kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian Allah mengatakan tidak butuh. Terus mau kita berikan kemana puasa ini? Kalau kita ngelampar pekerjaan di dunia, ditolak satu perusahaan, gampang. Masih ada perusahaan yang lain, ditolak ini masih ada perusahaan yang lain. Seluruh perusahaan di Jakarta habis nolak semuanya. Mudah pergi ke Jawa Tengah, Purbalingga sana. Nyari perusahaan di sana. Enak kalau di dunia, ndak bisa ini, bisa ini, bisa ini. Kalau kaitannya dengan ibadah, Allah Subhanahu wa taala sudah menolak, kita mau kemana? Makanya salah satu doa yang dibaca oleh Nabi SAW sebelum beliau tidur, salah satu doa yang dibaca oleh beliau, di tengah-tengahnya beliau mengatakan, la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Wahai Rabbi, tidak ada tempat untuk kami untuk berlindung. Tidak ada tempat untuk kami untuk berlari darimu, wahai Rabbi, kecuali kami kembali kepadamu. Kalau kamu, wahai Rabbi, sudah nolak, kami tidak bisa kemana-mana, kecuali kami harus kembali bersimpuh di hadapanmu. Maka di sini kalau misalnya Allah sudah nolak puasa kita, Allah tidak butuh dengan puasa kita, mau kemana kita? Maka kita harus ekstra hati-hati dengan puasa ini. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma menasihatkan, wala taj'al yawma shaumika wa yawma fitrika sawa. Janganlah kalian jadikan hari ketika kalian berpuasa dengan hari ketika kalian tidak berpuasa sama saja. Jadi kata Jabir, kalau kalian lagi puasa, suasana kalian, perilaku kalian jangan kalian samakan ketika kalian sedang tidak puasa. Bedanya apa? Bedanya apa? Kalau lagi puasa tidak makan, kalau tidak puasa makan. Gampang banget kalau bedanya cuma itu. Bedanya ada dalam nasihat beliau. Di awal nasihatnya kata beliau, idza sumta falyasum sam'uka wa lisanuka wa basaruk. Seandainya engkau berpuasa, hendaklah telingamu ikut berpuasa, matamu ikut berpuasa, dan lisanmu juga ikut berpuasa. Ini bedanya. Jadi kalau orang lagi berpuasa, matanya ikut puasa, matanya ikut puasa, telinganya ikut puasa, dan lisannya ikut puasa. Jadi puasa panca indera semuanya. Itulah puasa yang sejati, dan inilah puasa yang berkualitas. Jadi bukan hanya sekedar puasa perut saja. Puasa yang berkualitas adalah puasa yang total. Telinganya ikut puasa, semua anggota tubuhnya ikut berpuasa, tangannya ikut puasa. Puasanya tangan apa? Apa puasanya tangan? Kalau lagi puasa, jangan iseng nyalain mercon, ganggu orang. Itu salah satu bentuknya puasa tangan. Puasa telinga apa? Puasa telinga bukan kita ngambil tisu kemudian kita apa? Kita sumpel di telinga, bukan.
Puasa telinga itu maksudnya adalah jangan sampai yang masuk ke telinga kita adalah hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang di rumahnya masih banyak CD, kaset, VCD, lagu-lagu mulai dari rock sampai ham. Yang dangdut, yang seriosa, yang apa lagi? Hah? Apa? Wayang, ada gending, ada ebek. Orang Banyumas ada ebek. Ya, ini yang kayak gini-gini coba disentikan ya. Coba diganti dengan apa? Al-Quran, pengajian. Pasti suasana rumah akan berbeda, pasti. Ya, suasana rumah akan lebih tenang, akan lebih damai, akan lebih nyaman. Coba antum bedakan. Antum bedakan kalau antum lagi ngaji di masjid, ya, lagi ngaji di masjid. Kemudian ngantuk. Lalu teman di samping nyenggol, nyikut ya, nyenggol supaya bangun, bangun. Marah enggak? Marah enggak? Oh iya, makasih. Iya. Ngantuk lagi. Tapi coba perhatikan, bandingkan dan bedakan. Kalau orang lagi joget, ngelihat konser dangdut di lapangan, kemudian kesenggol, ndak sengaja, gimana? Wah, berani apa? Di mana? Di sini apa? Sekarang? Kenapa marah? Padahal sama-sama disenggol. Bahkan di masjid nyenggolnya sengaja. Di sana nyenggolnya ndak sengaja. Kenapa? Banyak setan. Di sono banyak setan. Di masjid banyak malaikat. Apalagi majelis taklim kayak gini, banyak malaikatnya. Ya. Makanya akan berpengaruh kepada hawa yang ada di dalam tempat tersebut. Makanya rumah yang kesehariannya full musik, pasti rumahnya tidak betah, panas. Ya. Beda sama orang yang Masya Allah ya, rumahnya walaupun sederhana, tapi selalu yang didengarkan di dalamnya adalah lantunan ayat suci Al-Quran, pengajian, tausiah, rasanya nyaman tinggal di rumah tersebut. Ya. Ini puasanya telinga, puasanya mata. Apa puasanya mata? Pernah saya nanya kayak gini, puasanya mata apa? Ada salah satu jamaah pengajian mengatakan tidur. Puasanya mata adalah tidur. Setelah dicari-cari, oh ini ternyata terprovokasi oleh ustadz atau khatib yang ketika berceramah membawakan sebuah hadis yang berbunyi naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang yang puasa adalah ibadah. Makanya mulai dari selesai sahur langsung tidur. Bangun-bangun udah buka puasa. Ketika dibangunkan supaya sholat zuhur, mas bangun mas, berisik jangan ganggu, saya lagi ibadah ini. Ibadah apa? Tidur. Tidak benar, ternyata hadisnya hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Ya. Kalau orang Islam puasa itu sangat produktif. Coba lihat sejarah peperangan Nabi SAW, jihad Nabi SAW. Banyak dilakukan di bulan Ramadan. Bukan kok kemudian tidur terus. Bukannya tidak boleh tidur, tapi kan harus proporsional. Jadi puasa mata itu bukan dengan memperbanyak tidur. Puasa mata maksudnya adalah jangan kita gunakan mata ini untuk melihat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang namanya cuci mata itu tidak cuma di jalan-jalan sekarang, di rumah-rumah sekarang mudah. Bahkan di kantong kita pun kita bisa cuci mata. HP, fasilitas internet. Ya. Maka hati-hati. Ibu-ibu, bapak-bapak juga hati-hati. Ya. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, para pemilik stasiun televisi berusaha bagaimana caranya mereka berlomba-lomba membuat acara semenarik mungkin sehingga orang-orang duduk terpaku di depan layar kaca. Subhanallah.
Orang lagi puasa, menghabiskan waktunya di depan televisi. Puasa gaya apa ini? Daripada dia buat seperti itu, mendingan dia buat melihat Al-Quran, baca buku yang bermanfaat. Ya. Mata kita perlu puasa. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, matikan itu televisi. Gantian, mata ini kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Yang dilihat apa sih di televisi? Paling kan sinetron. Sinetron, nikah, cerai, rebutan gonogini. Itu kan isinya. Itu saja isinya sinetron. Ya. Apa? Lihat TV Roja ya enggak apa-apa. Nah, jadi tergantung apa yang dilihat. TV itu tergantung apa isinya. Sama dengan radio. Radio juga tergantung apa isinya. Itu ya. Jadi mata. Kemudian puasa apa? Lisan. Puasa lisan apa? Sama. Puasa lisan itu bukan berarti kita jahit mulut kita, ya. Bukan. Puasa lisan maksudnya adalah jangan kita gunakan lisan kita untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama salaf terdahulu banyak di antara mereka kalau sudah masuk bulan Ramadan atau sudah berpuasa, maka banyak di antara mereka yang berubah menjadi seperti orang bisu. Seperti orang bisu. Berarti kalau ada orang salam kita tidak jawab, Ustaz. Bukan itu. Kalau itu ibadah. Maksudnya adalah ketika mereka akan berbicara dipertimbangkan sekali. Makanya ada sebuah ungkapan, orang yang bijak. Orang yang bijak adalah orang yang berpikir sebelum dia berbicara. Orang yang bijak adalah orang yang berpikir baru dia berbicara. Sedangkan orang yang dungu adalah orang yang berbicara baru mikir. Maka kalau kita mau berbicara, kita pikirkan yang baik-baik. Bulan Ramadan dihabiskan waktunya untuk ngerumpi, subhanallah. Daripada ngerumpi, mendingan kita baca Al-Quran. Satu huruf dapat 10 pahala. Alif lam mim dapat berapa pahala? 30 pahala, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa pahala? Masa anda tahu huruf Bismillahirrahmanirrahim ada berapa? 19 huruf. Berarti berapa pahala? 190 pahala. Maghribnya jam berapa? Jam 6 kurang 8. Ya, kembali kepada puasa lisan, ya, kepada puasa lisan. Jadi gunakan waktu kita untuk lisan kita untuk membaca Al-Quran. Kemudian kiat yang keempat, itu udah 4 belum? Yang keempat adalah memprioritaskan amalan-amalan yang hukumnya wajib. Memprioritaskan amalan-amalan yang hukumnya wajib. Dalam agama kita, ibadah itu ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Di antara yang wajib sama yang sunnah ini lebih penting yang mana? Yang wajib. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Tidak ada amalan yang dilakukan oleh seorang hamba untuk mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai dibandingkan amalan yang hukumnya wajib. Maka di bulan Ramadan ini kita prioritaskan yang wajib-wajib. Tapi kenyataannya di masyarakat kita lebih banyak yang mementingkan sunnah dibandingkan yang wajib. Contohnya sholat taraweh. Masya Allah, kalau sudah sholat taraweh malam 1 Ramadan, di mana-mana itu masjid itu penuh. Sampai kadang-kadang masang apa?
masang seng di depannya, ya, masang tenda di depannya, saking penuhnya, tidak muat masjidnya. Tapi coba dilihat besoknya, gak usah tanggal 15, tanggal 1 Ramadan saja, siang-siang, ketika waktu zuhur sama asar, gimana masjidnya? 11 yang sholat. Nih 11 nih. Nah, cuma imam sama muadzin saja. Subhanallah. Coba kita tanya, ya. Kita tanya sama orang-orang tersebut, sholat tarawih hukumnya apa? Apa hukumnya? Sunnah. Sholat zuhur asar hukumnya apa? Wajib. Tahu, ya. Kenapa kok yang sunnah-sunnah diperhatikan, yang wajib-wajib dilalaikan? Wah, ustadznya ini ngajarin supaya nggak pada tarawih ini. Tidak kayak gitu, tapi yang kita inginkan adalah bagaimana kita membuat sholat zuhur dan asar ramenya kayak sholat tarawih. Bisa enggak? Bisa enggak? Insya Allah. Insya Allah. Siapa pelopornya? Ya kita yang udah ngaji, pelopornya kita. Kita hidupkan masjid-masjid kaum muslimin di waktu bulan Ramadan. Kita prioritaskan yang wajib-wajib. Puasa kita berusaha dimaksimalkan kualitasnya. Sholat 5 waktu kita berusaha untuk tepat waktu semaksimal mungkin. Baru kemudian kita mengiringi dengan amalan-amalan yang hukumnya sunnah. Dengan seperti itu insya Allah kita dengan taufik dari Allah Jalla wa'ala akan bisa sukses di bulan Ramadan. Ada berapa kiat tadi kita sebutkan? Yang pertama apa? Mempertebal rasa tawakal. Yang kedua, bertaubat sebelum datangnya Ramadan. Lalu membentengi puasa dari hal-hal yang bisa mengurangi pahalanya. Terus memprioritaskan amalan yang hukumnya wajib. Berikutnya ada beberapa pertanyaan. Kita pada dasarnya menginginkan puasa yang berkualitas. Tapi terkadang keadaan yang tidak memungkinkan. Ketika kita dihadapkan dengan wanita-wanita zaman sekarang, apalagi wanita-wanita kondisi seperti Jakarta. Bagaimana kita menyikapinya? Apa kita harus pakai kacamata kuda? Karena lebih banyak terlihat daripada melihat. Syukron. Sulit bukan berarti tidak bisa. Beda antara sesuatu yang sulit dengan sesuatu yang mustahil. Anak tanya, apakah Anda sudah berusaha maksimal untuk menundukkan pandangan mata? Ketika Anda sedang macet di lampu merah, apa yang Anda lakukan? Zikir, alhamdulillah. Zikir tapi matanya kemana? Ini dia. Banyak di antara kita alasannya terlihat Ustaz. Itu bukan terlihat, ente yang lihat. Buktinya ketika lagi macet lampu merah, matanya kemana-mana. Tidak menundukkan pandangan mata. Nanti nabrak Ustaz kalau nggak lihat kemana-mana. Ente lagi berdiri, lagi berhenti, apalagi jalan. Kalau lagi berjalan mungkin kita katakan harus ngelihat ke depan. Bukan lihat ke samping. Kalau lagi berhenti ngapain kita ngelihat kemana-mana? Sejauh mana usaha kita? Sudahkah kita maksimal untuk berusaha? Kalau belum berarti kita berdosa dong. Salah satu kisah diceritakan dari seorang ulama salaf. Imam Al-Hasan diceritakan beliau keluar dari rumahnya untuk menunaikan sholat Idul Fitri. Dan biasanya kalau orang sholat Id itu biasanya pakai baju yang paling bagus. Ya. Semuanya berlomba-lomba untuk menampilkan yang terbaik. Akhirnya ketika dia keluar dari rumah, pulang ke rumah, sampai di rumah langsung ditembak sama istrinya. Mas, atau suamiku, atau Pak, atau Bi.
Kam min imra'atin hasna'a ra'aitaha. Sudah berapa cewek cakep yang kamu lihat tadi? Pernah nggak ditanya sama istri kayak gitu? Nggak berani. Besok tanya Bu ya. Tanya sama suaminya, keluar kantor, pulang kantor, Pak, udah berapa cewek tadi ngeliat di jalan? Kira-kira berapa jawabannya? Ulama tadi ketika ditanya sama istrinya, Mas, berapa cewek cakep yang tadi kamu lihat di jalan? Wallahi, demi Allah, kata ulama tersebut. Semenjak saya keluar dari rumah sampai saya pulang kembali ke rumah, saya tidak melihat kecuali jempol kaki saya. Demi Allah, kata dia, demi Allah, dia bersumpah. Semenjak saya keluar dari rumah sampai pulang kembali, saya tidak lihat kecuali jempol kaki saya. Inilah yang namanya usaha maksimal. Apakah kita sudah seperti itu? Maka jangan selalu menyalahkan kondisi. Jangan selalu menyalahkan kondisi. Kita sudah berusaha maksimal atau belum? Itu. Kita sedang berpuasa Ramadan, tapi kita akan menjalankan umrah. Tetapi kita pengen supaya puasa kita tetap jalan, dan apakah boleh kita tetap berpuasa dalam perjalanan kalau kita mampu? Terus bagaimana waktu bukanya sedang kita di atas pesawat dan di negeri orang? Boleh. Boleh berpuasa ketika bepergian. Para ulama itu mereka berbeda pendapat mana yang lebih afdol antara orang yang bepergian dan berpuasa, ataukah orang yang bepergian membatalkan puasanya. Di antara sekian pendapat yang dinilai kuat oleh para ulama, di antaranya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala wa ra'ahu, adalah tergantung kepada kondisi masing-masing orang. Tergantung kepada kondisi masing-masing orang. Ada sebagian orang kalau dia bepergian, dia lebih enak untuk puasa kalau bepergian, dan dia merasa berat untuk mengkodok karena tidak ada teman kan kalau mengkodok kan. Tapi kalau lagi puasa kan apa? Banyak teman, semangat. Ya. Kalau seperti ini ya sebaiknya dia berpuasa. Mana yang lebih maslahat buat dirinya? Ada sebagian orang yang beda. Kalau lagi bepergian puasa dia lemes banget, sehingga dia tidak kuasa untuk menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka saat itu dia lebih afdol untuk tidak berpuasa, dan di dalam dan untuk dirinya lah diterapkan sabda Nabi SAW, "Laisa minal birri as-shaumu fis safar." Bukan termasuk kebaikan berpuasa ketika orang bepergian. Ustadz, ana pengen memprioritaskan sholat wajib, tapi di masjid tempat ana tidak ada yang sholat. Mohon nasihatnya, apalagi kalau waktu zuhur dan asar. Jadilah anda sebagai pionir. Jadilah anda sebagai pionir. Adzan, ya, tidak apa-apa. Insya Allah sedikit demi sedikit akan ada orang yang terbuka hatinya. Jangan kita menyerah dengan keadaan yang ada. Mulailah anda adzan, walaupun sendiri. Kalau misalnya pengen teman, mungkin punya anak, ajak anak ke masjid. Walaupun awalnya terlihat aneh, tidak apa-apa. Saya pernah mengalami hal itu di kampung sendiri. Ya, pernah suatu saat yang namanya sholat itu borongan. Sholat borongan. Adzan sendiri, qomat sendiri, imam sendiri, makmum sendiri. Borongan. Ya. Borongan. Tidak apa-apa, tapi alhamdulillah tahun berikutnya alhamdulillah ada makmumnya satu. Lumayan ada makmumnya. Tahun berikutnya alhamdulillah tambah lagi. Sekarang alhamdulillah ada 20 orang. Ya, itu butuh proses, ya, butuh proses. Jangan kita menyerah dengan kondisi yang ada di sekeliling kita. Ustadz, katanya ada puasa khusus dan puasa umum, dan ada juga puasa khususil khusus. Apakah itu benar, Ustaz? Apa maksudnya? Apa maksudnya? Ini perlu dijelaskan ini. Puasa umum apa? Puasa khusus apa? Khususil khusus ini apa?
ya. Jadi perlu dijelaskan apa maksudnya. Kalau misalnya maksudnya benar, kalau istilah ini tidak ada sesuatu yang bertentangan dengan agama, ya tidak apa-apa. Tapi kalau ini sudah dikenal istilah di dalam komunitas orang-orang yang menyimpang dari ajaran Rasul SAW, maka sebaiknya istilah itu ditinggalkan walaupun maknanya benar. Walaupun maknanya benar. Apalagi kalau maknanya sudah tidak benar. Maka ya jelas istilahnya juga harus ditinggalkan. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Masih ada waktu enggak? Masih? Secara lisan, silakan kalau ada yang mau tanya secara lisan. Kita cukupkan sampai di sini persiapan untuk salat maghrib. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.